Para agama, pahala itu banyak diberikan oleh Allah bagi siapa saja yang banyak berkorban. Artinya banyak berkorban seperti ini. Dia pergi ke masjid dengan jalan kaki dibandingkan dengan Honda, siapa capek jalan kaki. Jadi yang jalan kaki ini lebih banyak pahalanya. Naik Honda juga dapat pahalanya. Ya, kan seperti itu. Jadi pahala itu dikasih sama Allah sekedar lelah-lelahnya kita, korbannya kita untuk perkara agama. Sekarang yang ke masjid yang bagus itu orang ke masjid yang macam mana? Orang yang ke masjid yang ketika pulang ke rumahnya ataupun ke warung, dia bisa membawa suasana masjid keluar masjid. Misalnya di dalam masjid kan kita nggak melihat wanitanya yang bukan mahram kita. Nah, di luar masjid kalau bisa kayak itu juga. Itu orang di masjid yang bagus. Di dalam masjid kita banyak mengingat Allah. Di luar masjid kita juga harus banyak mengingat Allah. Di dalam masjid kita baca Quran. Di luar masjid bawa suasananya baca Quran. Di dalam masjid kita nggak gosipin orang, nggak ngomong orang. Di luar masjid juga bawa suasana masjid, nggak cerita orang. Ya, cerita kebesaran Allah, cerita tentang sunnah Rasulullah. Ya, seperti itu. Mantap pertanyaan apa? Kan senantiasa kita cerita terus kebesaran Allah supaya apa? Supaya kebesaran Allah ini tersuasana di mana-mana. Ya, memang awalnya seperti itu dia, nggak ada teman kita. Tapi kalau terus kita buat, ya insya Allah nanti orang pun akan terbiasa. Di pagi hari senang dia, gembira, sehingga berjumpa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya, Mbak. Apa kata Rasulullah? Berapa keuntungannya? Dia bilang terus kurang lebih 2 miliar lagi untung yang besar. Kemudian ini kan bab dunia nih. Rasulullah setiap melihat sahabat cerita dunia diarahkan ke akhirat. Apa kata Rasulullah? Maukah aku beritahukan suatu perkara yang lebih baik daripada yang kau dapatkan ini? Mau ya Rasulullah. Rakaataini salat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kamu salat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Ya, kalau perlu kita seperti itu kalau ngomong di luar. Ada orang ngomong dunia, ya kita bisa masuk bawa dia ke akhirat. Ya, supaya apa? Supaya ingat kamu akhirat. Makanya dikatakan teman yang bagus itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, kalau duduk dekat dengan beliaunya bertambah ilmu kita. Yang kedua, ketika kita lihat beliaunya itu ingat kita di akhirat. Dan yang ketiga, tatkala lihat beliau kita ingat akan Allah. Nah, itu ciri-ciri orang yang bagus. Ya. Jadi dalam kitab ushul fiqh dulu waktu kita belajar dijelaskan oleh guru kita, perkara termasuk perkara yang makruh yaitu mendahulukan orang lain itu dia menuju ke dalam satu perkara. Nah, kita ini dekat nih, yang lebih tua ataupun kita jumpa sama ustaz, kemudian kita persilakan ustaz, kita persilakan yang lebih tua. Ini juga termasuk hukum makruh di dalam masjid. Jadi dalam masjid itu siapa duluan datang, dia yang berhak disambut pertama, jangan suruh orang. Ya, bab akhirat ini jangan kita persilakan orang. Udah aku baca Quran saja ya, saya ngalah ini saya baca Quran. Makruh kalau seperti ini. Kalau bab dunia boleh. Bab dunia kita minum kopi biasa, kopi susu. Kawan kopi biasa, kita tukar boleh. Saya kopi biasa saja lah, biar kamu minum kopi susu lebih nikmat. Boleh kalau bab dunia. Tapi kalau bab akhirat nggak boleh. Kamu dikir saja ya. Nah, saya nggak usah dikir, nggak boleh. Itu juga dalam sah. Ya.